Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama Bu Guru dalam tema 4 tentang globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar bahasa Indonesia yaitu 3.2 dan 4.2. Kompetensi dasar IPS 3.3 dan 4.3 serta kompetensi dasar IPA 3.6 dan 4.6. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu peristiwa atau fenomena. Nah, dalam teks eksplanasi tersebut memiliki struktur, diantaranya yang pertama ada pernyataan umum yang berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Biasanya terdapat dalam paragraf pertama. Kemudian yang kedua ada deret penjelas. Deret penjelas ini berisi tentang penjelasan mengenai peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi atau sering disebut dengan kesimpulan. Di sini berisi tentang intisari atau kesimpulan ataupun bisa juga pendapat dari penulis berdasarkan teks eksplanasi tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang nanti anak-anak akan dengarkan. Kemudian anak-anak harus menelaah serta menyebutkan informasi penting dalam teks eksplanasi berikut. Disimak baik-baik ya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, digelar Wicana Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang jadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, silahkan anak-anak cari informasi penting dalam eksplanasi tersebut, kemudian masukkan ke dalam peta pikiran yang berisi paragraf pertama berisi tentang topik masalah,
paragraf kedua tentang deret penjelas, paragraf ketiga tentang deret penjelas juga, serta paragraf keempat berisi simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Silakan nanti bisa diisikan menggunakan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan di WhatsApp group. Kemudian yang selanjutnya, setelah bahasa Indonesia sudah diusulkan menjadi bahasa ASEAN, ternyata itu berasal dari forum-forum yang ada di wilayah Asia Tenggara, di wilayah ASEAN ini. Nah, ini merupakan contoh foto para presiden dalam forum-forum di wilayah Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Di situ ada gambar Pak Jokowi bersama Menteri dan Presiden Barack Obama. Nih dari gambar tersebut sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC. Forum APEC itu adalah forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum itu juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia, sehingga mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan pada para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia di era globalisasi sekarang ini, menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, dari kerjasama-kerjasama tersebut, Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan di wilayah Asia Tenggara. Oleh sebab itu, wilayah ASEAN kerjasama di bidang politik. Contoh kerjasamanya diantaranya ada pengiriman duta dan konsulat ke negara lain yang merupakan negara ASEAN. Kedua, kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi antar negara. Kemudian ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Kemudian yang terakhir ada Defense Minister Meeting atau ASEAN Defense Minister Meeting, sering disingkat dengan ADMM. Itu adalah contoh kerjasama ASEAN. Nah, anak-anak silakan nanti mencari contoh kerjasama lain Indonesia bersama ASEAN dalam forum ASEAN kan ke dalam diagram yang sudah Bu Guru bagikan di WhatsApp group. Nah, dari wilayah-wilayah di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan energi yang sangat boros, termasuk yang tertinggi. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang mencintai negara Indonesia, kita harus melakukan penghematan listrik. Karena hemat listrik itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk menghentikan pemanasan global seperti itu. Sering kita jumpai pada siang hari ada yang menyalakan lampu seluruhnya. Nah, itu adalah contoh kegiatan yang boros energi. Maka dari itu harus kita ubah menjadi perilaku hemat energi. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan percobaan hemat energi listrik dengan alat-alat yang sudah disiapkan, yang sudah Bu Guru sampaikan melalui WhatsApp group. Ada satu buah bolam lampu 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, setengah meter kabel, gunting, isolasi, dan satu buah kotak atau kardus bekas mie instan.
langkah kerjanya bagaimana kira-kira anak-anak? Nah, untuk melakukan percobaan hemat energi listrik, silakan anak-anak bisa menyimak video berikut. Disimak baik-baik ya. Karena dengan daya atau watt yang sama, lampu LED menyala lebih terang. Sekian percobaan dari kami, semoga bermanfaat ya. Om Santi, 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 Om Dalam. Nah, itu tadi percobaan yang dilakukan oleh teman-teman. Nanti silakan anak-anak berkelompok 4-5 anak untuk melakukan percobaan tersebut dan membuktikan hemat energi listrik dan mencari cara untuk menghemat energi listrik. Dan menuliskan laporan yang sudah Bu Guru bagikan pada LKPD. Nah, begitu ya anak-anak. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Kemudian silakan anak-anak nanti membuat evaluasi yang sudah Bu Guru bagikan melalui WhatsApp group, yaitu Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.